menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Apa kabar Mas Elo? Alhamdulillah. Gimana nih Pak Yan tumben Iya. duduk Saya, di sini? apa ya? Pengen bercerita sih sebenarnya Mas Elo. Oh, Kemarin kan gitu. Mas Elo kan mungkin sedang CKP kan pernah menyampaikan bahwa ada teknik coaching gitu ya. Nah ini saya betul. coba pengen bercerita lah, walaupun sebenarnya saya malu juga sih. Gak apa-apa Cerita Pak Yan. seperti ini kan tidak kok. Biasanya kan kalau menyampaikan itu kan apa ya? Gak pernah lah kayak gini, tapi kita akan coba dulu. Makanya saya pengen bercerita dengan Mas Elo karena saya ada permasalahan pada saat saya ngajar. Gimana Mas Elo? Sebenarnya nggak usah malu ya Pak Yan, kan kita bareng-bareng ya. Saya pun kalau butuh masukan sharing juga pasti ngobrol dengan Pak Yan. Gitu. Oh gitu. Alhamdulillah kalau gitu. Kita Mas Elo. nggak usah, inilah santai aja. Iya nih, tadi Pak Yan bilang ada masalah. Mungkin kalau boleh diceritakan ke saya masalahnya bagaimana Pak Yan? Oh gini. Permasalahan saya sih sebenarnya seperti ini Mas Elo. Yang pertama, saya itu kan ketika PJOK kan jarang ya Pak Elo yang melakukan pembelajaran di dalam kelas sebagai awalan. Tapi kan sekarang kan nggak bisa gitu, mungkin Ya, harus masuk gitu. dulu di kelas. Dengan adanya media dan yang lain kan kita bisa menjelaskan lebih enak. Cuma permasalahannya bahwa ketika saya masuk Pak Elo, kadang-kadang udah siap nih, saya sudah siap, udah menyiapkan mental seceria mungkin gitu ya. Anak-anak pas saya tanya kabar dan sebagainya, jawab Pak Elo, cuma masih belum fokus gitu. Masih ada yang ngerjain tugas, masih ada yang apa namanya memikirkan hal-hal lain, ngobrol dengan temennya. Padahal saya udah mulai, sudah menyampaikan salam. Apalagi pada saat jam-jam setelah istirahat tuh, masih ada yang makan dan sebagainya. Oh gitu, jadi kelas tuh belum siap lah ya. Tuh. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Ian, anak itu melakukan ngobrol itu kenapa bisa kayak gitu? Karena mungkin belum fokus ya, atau belum konsen ya Pak Belum Elo ya. konsen di pelajaran Pak Ian. Kalau betul. jadi anak-anak itu ngobrol itu karena belum konsen. Nah, Pak Ian sendiri kalau untuk mengatasi konsentrasi anak nih, kira-kira Pak Ian bisa lakukan apa di sana? Kalau mengatasi Kalau nggak gini deh, untuk fokus itu yang dibutuhin apa dulu gitu? fokus yang dibutuhkan yaitu semua harus perhatian harus menuju saya Pak Elo. Oh iya, Cuman bisa. teknik-tekniknya kemarin sih saya waktu kombel, kita kombel hari apa tuh ya? Rekan-rekan kita menyampaikan bahwa di awal itu harus memperhatikan murid dulu gitu ya. Memperhatikan murid, bagaimana dia emosionalnya, bagaimana apakah dia sehat atau tidak. Itu sangat menentukan untuk apa namanya fokusnya mereka atau kehadiran penuhnya ya. Terus ada lagi teknik namanya teknik stop mungkin ya Pak Elo Oh ya. iya betul, kemarin ada teknik stop. Iya, sama ice breaking kan kemarin ada juga kan. betul. Oh, berarti itu mungkin ya dua teknik itu bisa dipakai. Jadi menurut Pak Yan tadi kan fokus itu karena memang belum siap ya. Betul. Nah kalau untuk melakukan agar anak siap itu, Pak Yan juga tadi cerita kan, yang kemarin kita kombel, oh mungkin bisa dicoba. Nah mungkin di situ Pak Yan dari yang Pak Yan tadi katakan, Pak Yan kira-kira kalau dibuat rencana, Pak Yan akan melakukan yang mana? Tuh. Kalau dibuatkan rencana, kalau rencana itu harus masuk RPP ya Pak Elo ya. Iya, jadi sebelum mengajar kan kita biasanya ada RPP tuh ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita mau mengajar seperti apa, itu dituliskan di situ Pak. Nah, kira-kira Pak Ian tuh mau menuliskan yang mana untuk yang masalah tadi Pak Ian? Yang cocok lah menurut Pak Ian. Kalau dua-duanya boleh Pak Elo? Boleh, boleh. Oh, berarti kita menggunakan teknik stopnya dulu, Boleh. sama menggunakan ice breaking-nya, Ya. biar apa namanya ya, biar fokusnya ada gitu ya, buat anak-anak jadi fokus ke kita. Ya bisa, itu seperti itu. Nah, kan mau memasukkan yang tadi, kira-kira ada yang bisa membantu Pak Ian nggak supaya itu benar terlaksana? Selain dari RPP, Pak Ian harus apain supaya itu benar-benar terlaksana? Biar pastinya membutuhkan media satu. Media, Terus boleh. mungkin untuk memastikan berjalan atau tidaknya mungkin butuh teman yang mengontrolnya kali Pak Elo ya. Oh iya bisa. Bisa mengajak teman mungkin senior saya Pak Iwan ataupun ada Pak Adam juga kan, ataupun Pak Elo lah Siap. bisa menemani saya. Apakah jadi nanti saya kan kita tuh kalau melakukan sesuatu kan harus ada tolak ukurnya ya. Kalau
Mungkin saya sendirian saya nggak bisa tahu tolak ukurnya seberapa untuk melakukan hal ini. Siap, nanti insya Allah saya akan observasi lah ya bahasanya ke Pak Ian. Kemudian Pak Ian rencananya udah bagus dan mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Dan untuk rencana itu Pak Ian akan ngasih materi apa Pak? Kan udah nih bakalan kasih KSE tadi Pak Ian. Terus Pak Ian rencanakan juga untuk materi yang akan saya nanti masuk kelas, kira-kira Pak Ian mau ngasih materi apa dalam tujuan pembelajarannya? Karena sekarang saya pembelajarannya sedang materinya sepak bola, ya mungkin di sepak bola. Sepak bola ya Pak Ian ya, berarti memang harus dipersiapkan ya. Oke Pak Ian, kalau gitu mungkin ini untuk percakapan pra-observasi kita ya, untuk teknik coaching dirasa saya cukup. Nanti tinggal Pak Ian mempersiapkan tadi apa yang sudah kita bincang-bincang, kemudian nanti akan dicoba di dalam kelas. Seperti itu Pak Ian. Saya bersedia nanti akan ikut kelas Pak Ian. Mudah-mudahan bisa jadi berbagi kita ya, berkolaborasi seperti itu. Saya juga belajar dengan Pak Ian. Pak Ian pun juga bisa memperbaiki permasalahannya Pak Ian yang tadi diceritakan. Mungkin pertemuan kita di sini cukup. Mohon bantuannya Pak Selo ya. Ya Pak Ian. Hari apa kira-kira Pak Selo? Kita bisa menyesuaikan jam saya aja. Jam Pak Ian saja gitu. Jadi kita menyesuaikan nanti pas Pak Selo nggak ada jam. Pas saya bisa ngajar juga waktunya ketemu baru Pak Selo bantu saya. Oke, siap Pak Ian. Terima kasih ya, itu ya Pak Ian. Ya, terima kasih Pak Selo ya. Mari bergerak. Oke, sebelum kita pembelajaran kita mulai seperti biasanya. Silakan disiapkan dulu Lutfi dan pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum mulai pembelajaran ini, alhamdulillah baiknya kita berdoa dulu sama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak tanya lagi, gimana kabar kalian hari ini? Ada yang kurang sehat kah? Oh, kalian berdua kurang sehat. Kenapa, Nak? Cedera bagian ankle, Pak. Cedera bagian ankle. Terus, Zakna? Sakit? Muntah-muntah. Tapi masih kuat untuk mengikuti pelajaran olahraga? Oh, enggak. Berarti nanti kamu tetap di kelas, sementara yang lain mengikuti pembelajaran di dalam kelas dan di luar ruangan ya. Oke. Sebelumnya, Bapak akan absen dulu. 11B1 ya. Tanggal berapakah sekarang? Tanggal 10 bulan 9. Oke, sebelumnya Bapak sambil absen akan Bapak sambil mainkan permainan. Permainannya adalah jalan-jalan ke keliling dunia. Oke ya? Oke. Bapak mau jalan-jalan ke Uzbekistan. Yang Bapak panggil namanya? Kalau jawabannya sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, kita ikut jalan-jalan, Bapak ajak jalan-jalan. Nah, kalian bawa barang apa nih? Bapak mau jalan-jalan ke Uzbekistan. Uzbekistan. Oke ya? Aisyah Karimah Hafid. Ada? Oke, kamu mau ikuti jalan-jalan? Aisyah, mau ikut jalan-jalan? Kamu bawa apa? Bawa? Anting. Diajak nggak? Diajak. Oke. Albert. Oke. Bawa apa? Angsa. Diajak nggak? Ajak. Oke. Andika Putra. Bawa apa, Dik? Astronot. Oke. Diajak nggak? Diajak. Atala Fawas. Bawa apa Atala? Apel. Diajak nggak? Diajak. Ataya Fikri. Bawa apa, Nak? Ayam. Diajak nggak? Semua ya.
Askia. Oh, Askia sakit. Sakit apa Askia? Oke. Aska Febriadi. Bawa angkot. Diajak nggak? Oke. Kita naik pesawat dia bawa angkot loh. Barik. Bawa baju. Diajak nggak? Oke, diwajak. Bima Satrio. Bim, bawa apa Bim? Bawa buku diajak nggak? Diajak. Danendra Apta. Nen? Bawa dompet diajak nggak? Tidak, Danen nggak diajak. Dompet kan? Oke. Dapa Agustian? Bawa apa? Apa ada hubungan apa? Oke, diajak nggak? Bawa Andika diajak nggak? Ikut dong, ikut. Desila, bawa dompet diajak nggak? Tidak diajak. Ingat ya, kita mau kemana? Uzbekistan. Dimas Arsya. Dimas, bawa apa? Bawa diri, diajak nggak? Tidak. Dimas Arya. Dim, bawa apa Dim? Bawa uang, diajak nggak? Diajak, oke. Elbari Muhammad. Bawa Bar. Eskavator diajak nggak? Diajak. Fahri Rahman. Oke, bawa apa nak? Bawa apa? Foto. Diajak nggak? Tidak. Fadia Mumtaz. Bawa apa? Bawa kulkas. Diajak nggak? Diajak, walaupun besar. Farhan Malik. Bawa apa? Nasi. Ajak nggak? Ajak ya? Bagus. Betul. Jihan Rachwa. Bawa? Diajak nggak? Diajak. Kaila Salum. Bawa apa? Bawa kacamata. Diajak? Diajak. Kenza. Kuas ajaib. Diajak Kenza? Kenza diajak. Walaupun males juga Bapak tetap ajak. Oke. Lutfi Ramadan. Tupperware. Ajak? Ajak. Balikin tapi ya. Hati-hati sama emak Tupperware loh. Urusannya bisa panjang gitu kan. Kamu coret dari kakak. Kalau nggak balik. Moreno. Bawa? Map. Diajak tidak? Tidak. Muhammad Alfiansyah. Bawa? Meja lipat. Diajak nggak? Tidak. Muhammad Farhan Ridwan. Bawa? Diajak tidak? Diajak. Oke, bagus. Nabil? Bil, bawa apa Bil? Bawa tas. Ajak? Ajak. Pandu Zulkarnain. Bawa tangga. Diajak? Ajak. Norak ya, tapi bawa tangga juga. Ramasyani. Skincare. Diajak kah? Ada. Oke, diajak. Raihan. Bawa? Rumah. Ajak nggak? Rumah loh. Ajak? Nggak diajak. Rehan nggak diajak. Reza Widi.
Bawa? Diajak tidak? Oke. Raka Kasyarahan? Mana? Bawa apa Raka? Bawa? Terong buat apa? Ya. Diajak tidak? Diajak. Revansyah? Bawa? Kenja? Udah males loh pada. Diajak nggak? Kenja diajak nggak? Diajak. Kalian harus semua harus terima ya, Kenja harus ikutin. Ridho Arga? Korek? Wah, Masya Allah. Wah, macam-macam ini. Oke, mau korek Ridho diajak? Ajak, oke, good. Syakila? Bawa apa, Neng? Sapi. Diajak nggak? Ajak, oke. Bawa sapi loh. Seva? Sisir? Buat apa? Oke, diajak. Sidki? Bawa bom, Pak. Kita ke Uzbekistan bawa bom loh. Macam-macam. Tapi tetap kita ajak. Ya walaupun radikal juga ya. Siraj Zahri. Bawa tiket harus diajak. Sultan. Bawa apartemen, Pak. Apartemen. Ya bagus Sultan. Yuliano. Bawa kereta. Ini lama-lama tidak masuk akal semua ini. Oke, Yuliano diajak. Zahir Zakna. Bawa apa? Hah? Zira. Oke. Ajak nggak Zakna? Ajak. Oke, sudah semua. Jadi permainan tadi intinya gimana? Sesuai dengan abjad negaranya. Terima kasih ya, Bapak tidak menjelaskan apa-apa, kalian sudah nyambung sendiri, luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Minggu kemarin kita pelajaran apa? Materinya apa? Voli ya? Oke, voli. Terus, Bapak sudah suruh bawa bola ya? Kenapa Bapak suruh bawa bola? Karena kita akan bermain olahraga softball untuk minggu ini. Softball kalian sudah tahu semua atau pernah memainkan permainan softball? Oke. Bapak, tadi apa kemarin ya? Tadi ya? Tadi kirim video mengenai softball. Coba kalian lihat dulu. Sudah? Video yang pertama tentang apa? Tentang memukul bola softball. Yang bisa kalian lihat apa di situ? Cara memukulnya. Gimana cara memukulnya? Di swing dan di ban atau dipantulkan saja. Oke. Video yang kedua tentang melempar dan menangkap bola. Apa yang bisa kalian lihat dari menangkapnya? Oke, tangannya dibikin V seperti ini, tujuannya biar memudah saat kalian menangkap bolanya. Ditangkap tangan satu, tangan kiri untuk melindungi bolanya. Habis itu di mana? Dilempar kepada penjaga base atau penjaga home base. Bisa dipahami? Oke. Jadi kita belajar mengenai materi softball. Tujuannya adalah kalian bisa mempraktikkan dan merancang keterampilan gerak melempar, menangkap, dan memukul bola. Dan mematikan lawan pada saat melakukan permainan softball. Oke ya.
Bapak sudah tugaskan membawa bola berapa? 20. Masing 2 anak 1 bola, benar? Ada yang tidak bawa? Bawa semua? Oke. Yuliano mana Yuliano? Oke, nah dengerin. Tadi Bapak sudah memberikan video tentang softball. Peraturan tentang softball juga ada yang tahu mengenai peraturan tentang softball. Yang pertama, ada istilah yang namanya strike. Apa itu strike? Memukul bola tidak kena 3 kali. Hukumannya apa? Ganti atau pemain itu mati. Oke. Yang kedua, foul. Apa itu foul? Bola dipukul tapi keluar garis out atau ke belakang. Yang terakhir, ball. Apa itu ball? Kesalahan pitcher pada saat melempar dan didiamkan oleh pemukul. Oke. Sepertinya kalian sudah meliterasi apa yang sudah Bapak kirimkan kemarin. Setelah ini, kita akan melanjutkan di lapangan. Silakan kalian stick bolanya diambil di ruang guru. Setelah itu menuju lapangan. Sampai lapangan nanti, silakan kalian pemanasan dulu. Baru kita lanjut ke permainan. Setelah itu baru ke materi softball. Mengenai lempar tangkapnya dulu dan memukul. Bisa dilaksanakan? Silakan kalian bisa ke lapangan. Pak, oke, gimana kabarnya Pak Yan? Alhamdulillah sehat, Pak Selo. Alhamdulillah. Ini terima kasih waktunya Pak Yan. Ini juga ada PP saya Pak Asep. Asep. Jadi ini yang saya observasi Pak di tugas saya kali ini. Pak Ian ini mengajar olahraga juga kebetulan. Nah, beliau kemarin sudah saya lakukan praobservasi, kemudian juga Pak Ian juga sudah saya observasi untuk pelaksanaan mengajarnya, dan saat ini adalah sesi pasca observasinya seperti itu. Jadi untuk kali ini, jadi kita berbincang dulu ya Pak Ian ya setelah Pak Ian kemarin mengajar. Gimana perasaannya Pak Ian setelah kemarin? Alhamdulillah sih, perasaan pada saat mengajar sih alhamdulillah enak ya Pak Selo. Kan kita sudah ngobrol sebelumnya pada saat pra-observasi ya. Nah, di situ saya melakukan apa yang kita bicarakan Pak Selo, alhamdulillah. Ada beberapa sih yang memang belum sesuai, tapi semuanya ya overall lancar lah. Ya, berarti rencana Pak Ian kemarin yang saat pra-observasi itu udah mulai dilakukan ya? Insya Allah. Ya, saya lihat juga seperti itu sih, terlihat lebih aktif gitu anak-anak. Apalagi kira-kira Pak Ian waktu kemarin pas mengajar, itu yang benar-benar Pak Ian inginkan atau memang kira-kira masih ada lagi nih yang kurang ketika kemarin Pak Ian mengajar? Sebenarnya kalau memang bicara tentang kemarin kan saya kesusahan dalam KSE ya Pak Selo ya. Iya. Di KSE itu saya belum bisa menerapkan di awal-awal, sama karena anak-anak itu ketika udah masuk lapangan, tahu sendiri kita di lapangan kan banyak orang Pak Selo. Iya betul. Walaupun kalau kita di kelas mereka habis pelajaran sebelumnya pasti belum konsen juga kan kalau mau mengikuti pelajaran saya. Terus akhirnya kemarin kita treatment seperti itu, treatment dengan adanya mengetahui emosi mereka lah, bagaimana yang lagi sedih nih dan enggak nih, ataupun menggunakan ice breaking yang kita lakukan, alhamdulillah lancar. Untuk sampai tahap itu lancar Pak Selo. Cuman memang yang saya kurang lakukan mungkin kan memang ada perbedaan kemampuan ya Pak Selo. Kemarin kan kita belajar softball. Nah, adapun cowok-cowoknya dan cewek-ceweknya itu kan berbeda. Nah, di ceweknya ini biasanya melakukan pada saat melakukan softball itu kan lebih susah daripada cowoknya pada saat permainan itu ya. Nah, itu saya belum menerapkan diferensiasinya ya. Belum menerapkan diferensiasinya di situ. Jadi pas kemarin, iya sih saya lihat kemarin ya,
yang ceweknya seperti jauh gitu ya, Iya, cowoknya betul, semangat main cepat, pas giliran ceweknya jadi malah kalah Iya. jadi perempuan gitu ya. Jadi ceweknya itu menurut cowok-cowoknya ini bikin kalah aja, padahal kan enggak. Enggak, Karena kita campur karena biar permainannya kan berjalan. Sementara itu kan cewek-ceweknya juga melempar lolos terus. Memang kita di awal udah kasih treatment lempar tangkapnya dulu, tapi ya begitulah perbedaan kemampuan. Nah, jadi mungkin itu yang belum saya terapkan, Pak Selok. Diferensiasi prosesnya Jadi memang masih ada ya masih setelah ada. Saya belum melakukan scaffoldingnya. Gitu. setelah anak-anak sudah fokus, ternyata pas materi ada lagi. Nah, kalau misalnya Pak Ian ada kesempatan kembali nih untuk mengajar, untuk memperbaiki, kiranya Pak Ian akan mendalami apa, atau maksudnya menyiapkan apa nih yang harus dilakukan untuk memperbaiki pelajaran yang kemarin? Mungkin saya mungkin ketika nanti akan ada pertemuan lagi, saya sudah mengetahui gimana sih kurangnya ya Pak Selo. Mungkin nanti saya lebih menerapkan diferensiasinya lagi. Baik itu mungkin semuanya kan di awal itu ya semuanya nggak, videonya yang sudah ditampilkan belum maksimal dilihatnya, menganalisisnya juga belum maksimal, itu diferensiasi kontennya. Terus di saat prosesnya juga saya menyamaratakan Mas Selo, nggak belum saya bagi yang susah harusnya dikasih treatment lebih kan, yang memang kemampuannya kurang. Nah mungkin saya akan melakukan itu biar nantinya ketika pembelajaran berikutnya lagi lebih enak lagi pada saat melakukan permainan softball. Oh, jadi gitu ya. Ya memang sih kita kan memang kalau mengajar itu juga lakukan asesmen dulu ya Pak Ian. Betul. Berarti itu bisa jadi asesmen formatifnya Pak Ian Bisa ya jadi, buat ya. perbaikan. Berarti memang Pak Ian sudah memahami bahwa kemarin wah ternyata saat di awal ini minat anak-anak olahraga di awal dengan dengan emosional yang berbeda itu kan jadi hal utama kemarin. Ketika sudah diberikan KSE ternyata ada hal lain lagi yang Pak Ian temukan, dan Pak Ian juga tadi sudah ceritakan ke saya, oh ini menjadi asesmen saya nih untuk perbaikan. Berarti Pak Ian sendiri sudah melakukan perbaikan-perbaikan dari pembelajaran. Ya itu sih sudah luar biasa ya Pak Ian ya, ternyata Pak Ian bisa menemukan kekurangan dan bisa direncanakan kembali. Nah di pasca observasi ini juga saya mau sampaikan juga, kiranya Pak Ian dari awal observasi, kemudian dari observasi dan sekarang, kira-kira Pak Ian bisa merasakan manfaat apa? Yang pertama, ketika memang kita ngajar sendiri Pak Selo, yang saya rasakan gitu ya, yang saya rasakan pada saat ngajar sendiri, saya nggak tahu sih kekurangan saya di mana gitu. Yang ada, saya mengalami kebuntuan kadang-kadang, ini harus digimanain lagi sih. Nah dengan adanya di observasi ini kita kan bisa saling berdiskusi, sharing. Terus Pak Selo bisa saya minta pendapat Pak Selo bagaimana baiknya, dan dipancing lagi gitu kan. Memang kan di sini kan Pak Selo nggak langsung memberikan jawaban tapi dipancing lagi. Oh iya ternyata saya tuh bisa menemukan solusi sendiri gitu. Nah untuk proses coachingnya saya pun juga merasakan enak ya Pak Selo. Coba kalau supervisi tuh kayak gini gitu loh, nggak di justice. Kadang-kadang gitu ya Pak Selo. Kita supervisi kan di justice, Pak kurangnya ini, Pak kurangnya ini. Tapi Kurang ini. iya saya rasakan dengan Pak Selo ketika di observasi tuh nggak semenakutkan itu gitu, nggak seperti supervisi. Biasanya kita supervisi kan selalu, wah ini mau di supervisi nih, kenapa malas gitu kan. Iya udah panik duluan, wah harus menyiapkan segala macam. Iya, ternyata dengan mungkin adanya proses coaching seperti ini, saya merasakan tuh, oh ternyata tuh supervisi itu harusnya memang diskusi antara supervisor dan yang diobservasinya, itu harusnya nyaman prosesnya seperti ini gitu. Itu yang sih saya rasakan Mas Selo. Berarti itu yang dirasakan dari coaching dengan kita, saya ya Pak Ian ya. Ya alhamdulillah Pak Ian, kalau memang seperti itu, memang metode coaching ini memang alurnya seperti itu untuk supervisi Pak Ian. Dimana kita juga merubah mindset, memang dulu tuh supervisi, ya siapkan administrasinya, wah ini kurang dan segala macam. Nah kalau sekarang kita lebih ke menitik beratkan bagaimana kekurangannya dan kita coba cari solusinya sebagai perbaikan. Artinya dalam metode coaching kali ini, alhamdulillah Pak Ian merasa lebih nyaman ya. Alhamdulillah. Kemudian juga Pak Ian tadi sudah menceritakan bahwa ternyata lebih enak seperti ini dan lebih lepas kayaknya ya. Saya lihat Pak Ian ngajar tuh lebih bisa, lebih enak ya Mas lebih Selo. enak ya.
saya sendiri pun ya hanya bisa melakukan ini karena memang mungkin Pak Ian juga bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Ya, insya Allah, Seperti itu Pak Ian. Ya, untuk praobservasi ini saya rasa cukup ya Pak Ian. Siap, Alhamdulillah. terima kasih. Dengan dari rangkaian awal tadi Pak Ian menceritakan, kemudian saat ini juga sudah bisa menemukan, bahkan ini bisa berlanjut untuk perbaikan berikutnya ya Pak Ian ya. Dimana dalam perbaikan itu kan Pak Ian juga meningkatkan kompetensi dirinya. Iya. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ian. Mungkin ada Sama-sama. lagi yang mau disampaikan Ya, Pak Ian? Pak Selo, terima kasih. Jadi benar yang dikatakan Pak Selo tadi bahwa ini mungkin akan lebih enak, akan ada berkelanjutan seperti ini, karena mau seperti apapun kita sesama rekan ya harus kolaborasi untuk hal-hal seperti ini. Banyak isian survei dan sebagainya. Pernahkah teman Anda melakukan masuk kelas mengajar bersama? Itu selama ini kan saya jawab tidak pernah. Tapi mungkin dengan adanya ini itu pun juga bisa meningkatkan rapot mutu SMA 3 juga ya, ketika ada muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa kalau mungkin saya nggak akan bisa ngelihat sendiri kesalahan titik kelemahan saya di mana, tapi dengan adanya Pak Selo, ya saya mohon bantuannya ke depannya lagi ketika saya minta solusi, bukan sih minta solusi, tapi main ngobrol dan diskusi dengan Pak Selo. Ya walaupun sibuk, Pak Selo pun sibuk nih, tapi ya mohon dikasih waktu. Siap Bapak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Mungkin selanjutnya Pak Asep ada tambahan untuk diskusi coaching kita. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Selo untuk untuk coaching ini kan mungkin ya sudah sama-sama dipahami gitu. Jadi betul tadi kalau misalkan coaching ini jadi satu value sekolah gitu ya, ini akan membawa perubahan di sekolah yang dulu biasanya kan senioritas, kemudian juga pas supervisi itu takut gitu ya. Kemudian biasanya juga ketika ada masukan itu searah dari kepala sekolah atau yang supervisornya gitu. Nah, dengan ada coaching ini memang ada perubahan paradigma di mana semua yang baik itu supervisor atau yang disupervisi itu sama gitu, mitra, sama-sama mengembangkan. Jadi bisa saling. Ini juga kan kemarin saling gitu ya. Jadi bisa saling gitu kan. Dan semua orang bebas gitu karena kan sebetulnya lebih banyak ke pertanyaan. Lebih banyak ke pertanyaan, kuncinya itu sebenarnya 4 aja kan. Tadi ada beberapa bagian, mungkin perlu, walaupun mungkin nanti perlu peningkatan ya. Jadi pertama ada setting goals gitu ya, tujuan pengembangan. Ya, misalkan kalau ingin disupervisi ya si gurunya mau ngembangin apa gitu kan, dia bisa nentuin sendiri saya kurang di sini gitu. Nah bisa pakai refleksi, jadi udah ada refleksi ya kan, gimana di bagian mana yang kurang, apa yang ingin ditingkatkan ya kan. Nah ketika sudah fix apa yang ingin dikembangkan, ya, makanya di pra itu bagusnya tuh fix gitu ya. Observasi nanti itu yang ditekankan meskipun bisa jadi ada tambahan. Nanti pasca itu digali lagi ditanya, kira-kira bagian misalkan kalau bagian yang ingin dikembangkan adalah di medianya atau di strateginya, nanti ditanya lagi gimana strateginya, udah maksimal belum, kemudian direfleksikan, lalu kemudian kira-kira dianalisis apa yang menjadi masalahnya, apa kira-kira solusi yang bisa dibangun, dan kira-kira ke depan seperti apa. Jadi setting goals, identifikasi, kemudian ada rencana aksinya apa gitu ya, baru kemudian komitmen untuk menjalankan rencana aksi itu. Setelah di setting kemudian komitmennya apa. Nah dengan ini kan kayak yang di supervisor itu ya dia yang bilang, dia harus komitmen dengan ucapannya dong. Ketimbang misalkan sebagai kepala sekolah, kayak kamu di sini kurangnya ya, silahkan dilakukan gitu ya, ini. Komitmennya kurang, bahkan kepaksa gitu. Nah dengan ada coaching ini, saya ingin ini nih, tinggal lagi aja kepala sekolah, gimana bagian strategimu? Oh iya Pak, belum Pak gitu. Mungkin rencananya lu mau baca buku tentang itu. Gimana baca bukunya gitu ya, gitulah. Jadi coaching ini mengubah paradigma persupervisian gitu ya kira-kira gitu. Bahkan pendidikan secara umum termasuk ke anak gitu ya. Nah, mungkin tuh dari saya Pak Selo, ya mudah-mudahan kita, karena coaching ini perlu jam terbang sih memang. Jadi kita perlu terus melatih, kemudian mendapatkan umpan balik agar ya terus berkembang skillnya. Kalau udah berkembang ya percakapan dengan siswa itu biasanya mengandung muatan-muatan coaching gitu. Sehingga mereka juga terakomodir ide gagasan terbaik mereka kan, mengembangkan potensi mereka kan gitu. Dan potensi yang di coaching yang dimaksud adalah ide mereka untuk meningkatkan potensi mereka gitu.
Jadi apa ide-ide kreatif lah. Begitu Pak Selok dari saya. Siap, terima kasih, Semoga Pak. bisa kita terus belajar sama-sama. Gitu ya, Pak. Amin.